Hai guys, terima kasih sudah mampir di channel aku. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas asal-usul Candi Borobudur. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, langsung saja. Ini dia asal-usul Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur berasal dari dua kata, yaitu bara dan budur. Candi termegah di Indonesia. Dalam istilahnya, terdapat dua kata. Bara memiliki arti kompleks biara, dan budur memiliki arti di atas. Jika digabungkan akan menjadi bara budur yang apabila dibaca dengan kata Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini memiliki sejarah yang amat sangat panjang. Candi Borobudur ini dibangun pada saat pemerintahan dinasti Shailendra. Dan pada saat itu banyak sekali pengikut ajaran agama Buddha Mahayana. Candi Borobudur terletak tepat di atas sebuah bukit sebagai kompleks biara yang sangat megah. Sampai saat ini tidak ada bukti tertulis atau bukti lain yang mendukung siapa yang membangun candi super megah ini. Setelah ditemukannya candi ini, diperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 750-800-an Masehi. Perkiraan waktu pembangunan ini pun didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang telah ditemukan tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga Candi Borobudur dengan jenis aksara umumnya yang digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Atas dasar ini pula, perkiraan bahwa Candi Borobudur ini dibangun pada masa kerajaan dinasti Shailendra di Jawa Tengah, yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai dengan 830 Masehi. Lalu siapa ya yang membangun Candi Borobudur ini? Menurut beberapa sejarawan dan berdasarkan catatan sejarah, tidak ada yang mampu memberikan bukti siapa yang pertama membangun Candi Borobudur ini. Catatan sejarah hanya menyebutkan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kejayaan dinasti Shailendra. Ada pendapat juga bahwa Candi Borobudur ini dibangun oleh seseorang yang bernama Samaratungga, merupakan seorang raja kerajaan Mataram Kuni, yang juga keturunan dari Wangsa Shailendra. Pada abad ke-8 Masehi, keberadaan candi ini pertama kali diketahui oleh Tamas sekitar 1814. Meski dikenal dengan Candi Buddha, namun sebenarnya sempat ada ketidakpastian mengenai Candi Borobudur. Apakah peninggalan agama Buddha ataukah Hindu? Karena kedua agama ini sangat kental pada waktu itu. Dalam sejarah juga diketahui bahwa masyarakat pada masa dinasti Shailendra adalah penganut agama Buddha yang beraliran Mahayana yang taat. Pada temuan selanjutnya, didasarkan pada prasasti Somomerto yang menunjukkan bahwa awalnya mereka mungkin beragama Hindu Siwa. Nah, di situ juga letak ketidakpastiannya. Di Jawa banyak sekali terjadi pembangunan berbagai candi Hindu di dataran Kedu. Beberapa contoh misalnya seperti Candi Suci Siwalingga yang lokasinya pun berdekatan dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur awal mulanya merupakan rancangan bangunan berupa stupa tunggal yang sangat besar yang memahkotai puncaknya. Namun karena pertimbangan yang mengatakan bahwa stupa akan terlalu berat dan beresiko, maka stupa tersebut dibongkar dan diganti dengan 3 barisan stupa dengan ukuran kecil dan 1 stupa induk. Seperti sekarang, megahnya bangunan Candi Borobudur sendiri terbagi dalam 10 tingkatan yang berbentuk punden perunda, yang memiliki filosofi yang terkandung pada 10 tingkat. Bangunan Candi Borobudur tersebut adalah untuk melambangkan tahap dan proses hidup manusia. Bangunan candi ini memiliki 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya mempunyai pelataran melingkar. Pada dinding, candi juga dihiasi dengan kira-kira 2672 panel relief, serta terdapat 504 arca Buddha. Stupa utama Borobudur yang paling besar terletak di tengah. Stupa puncak ini dikelilingi oleh 3 barisan dari 72 stupa berlubang yang terdapat
arca Buddha yang duduk bersila di tengah-tengah bunga teratai. Pada tahap pertama, pembangunan candi ini dilakukan dengan meletakkan pondasi dasar pada bangunan candi. Pembangunan kira-kira dimulai pada tahun 750-an Masehi. Candi Borobudur ini dibangun di atas kontur perbukitan tinggi. Bahan bangunan dasar candi ini terbuat dari batuan andesit, namun tidak seluruhnya. Bagian bukit yang tersisa ditutup dengan struktur batu lapis demi lapis. Yang kedua, tidak memakan banyak proses pembangunan. Karena pada tahap kedua ini hanya dilakukan proses penambahan 2 undukan persegi, pagar langkang dan 1 endakan melingkar. Namun di atasnya langsung dibangun sebuah stupa induk atau tunggal yang sangat besar. Stupa inilah yang menjadi mahkota dari puncak Candi Borobudur. Tahapan yang ketiga adalah rancangan bangunan. Candi mengalami perubahan. Undakan yang terlihat di atas puncak dengan stupa induk, ia memahkotai puncaknya dibongkar dan diganti menjadi 3 undakan, lingkaran kecil. Pada undakan ini kemudian stupa-stupa kecil dibangun, berbaris dan melingkar. Dan tahap yang keempat, atau tahap yang terakhir yaitu pembangunan, hanya dilakukan sekedar perubahan kecil dan tahap finishing. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Jalan Badrawati Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur ini berada di tengah-tengah dan sangat strategis. Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari kota Semarang, jarak 86 km dari Surakarta, dan berjarak 40 km dari Yogyakarta. Tepatnya terletak sekitar 40 km barat laut dari kota Yogyakarta. Borobudur terletak di atas bukit, pada dataran yang dikelilingi 2 pasang gunung kembar, Gunung Sundoro dan Sumbing di barat laut, dan Gunung Merbabu serta Gunung Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, lebih dekat di sebelah selatan terdapat sejajaran perbukitan menoreh. Serta candi ini terletak dekat pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Progul dan Sungai Elo di sebelah timur. Banyak sekali mitos dan misteri yang sampai saat ini masih tersiar dan tersebar di kalangan masyarakat umum. Banyak yang mengatakan bahwa misteri Candi Borobudur ini adalah sebuah replika alam semesta. Antara lain misteri dan mitosnya yaitu siapa yang menjadi arsitek dari Candi Borobudur. Yang kedua, bagaimana cara Candi Borobudur ini dibangun. Yang ketiga, ada patung yang belum selesai. Yang keempat, ada arca sang pengabul doa. Dan yang kelima, Candi Borobudur ini sempat hilang. Dan yang keenam, ada arah Candi Borobudur ini menghadap kemana. Dan yang ketujuh, Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa. Yang terakhir, Candi Borobudur yang dikelilingi danau air asin. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang kurang, kalian boleh menambahkan di kolom komentar. Dan kita juga sama-sama belajar tentang kebudayaan dan tentang sejarah yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. See you next time.